Materi bab 13, Data Warehousing dan Decision Support Part 1. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami hubungan antara data warehouse dan decision support. 2. Dapat mendesain model data multidimensi. 3. Memahami OLAP atau Online Analytical Processing. 4. Memahami arsitektur dan implementasi data warehouse. Dan yang terakhir adalah memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu data warehouse. Data warehouse adalah suatu database yang menunjang keputusan dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan, dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Model data multidimensi. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Model data ini dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umumnya digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan waktu. Nah, keuntungannya, data multidimensi ini dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut dengan MOLAP. Atau alternatif lainnya yaitu menggunakan rollup. Selanjutnya adalah Online Analytical Processing atau OLAP. OLAP adalah pemrosesan data warehouse menggunakan tabel fakta dan tabel dimensi untuk menampilkan laporan, query, dan analisa. Jenis-jenis query OLAP. Yang pertama, rollup. Rollup itu yaitu dengan melakukan agresi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya, untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Kemudian drill down. Drill down itu adalah kebalikan dari roll up. Misalnya, untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di-drill down. 3. Pivoting. Pivoting itu melakukan agresi pada dimensi yang terpilih. Misalnya, jika kita melakukan pivoting pada location dan time. Selanjutnya, yang terakhir adalah slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Latihan soal. 1. Apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Jawab, aplikasi decision support adalah sistem penunjang keputusan. 2. Apakah pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Jawab, proses model, grain, dimensi, dan ukuran. 3. Deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan pula perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Jawab, model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya, untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk atau PID, lokasi, log ID, dan waktu time ID. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi.
4. Apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Jawab, tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung sesuatu yang dapat diukur. 7. Tuliskan query dalam SQL dengan yang ada pada gambar. Carilah perubahan persentase dalam penjualan bulanan total untuk tiap lokasi. Cari perubahan presentasi dalam penjualan kuartalan total untuk tiap produk. Dan carilah 3 besar lokasi yang diurutkan berdasarkan penjualan total. 8. Mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLIP? Jawab, ya, view digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronisasi secara periodik. Saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.